Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Masih bingung bosku, kepengen ganti head unit Android di kendaraan kesayangan bosku, tapi kayaknya pusing nih, mau pakai Android merek apa dan yang kayak apa. Nggak usah bingung dan nggak usah pusing bosku. Di video kali ini apa aja review mau ngerekomendasiin salah satu head unit Android terbaru. Ya, ini dia bosku, head unit Android terbaru dari DCX dengan seri DCX 8800 standar series. Kenapa head unit Android ini saya review dan layak untuk dibeli? Karena di head unit Android ini ada 11 hal yang buat dia layak untuk dibeli bosku. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai selesai biar bosku nanti jadi tahu kenapa head unit Android dari DCX ini layak buat dibeli bosku. Tonton videonya sampai selesai. Let's check it out. Langsung aja kita review dan kita bahas Android terbaru dari DCX ini kenapa layak buat dibeli dan recommended. Yang pertama jelas ya bosku, teknologinya sudah layar in-cell, jadi dia pakai black screen bosku. Tidak ada tombol virtual di samping. Pada saat kita nyalakan seperti biasa, tombol ada di dalam layarnya bosku. Seperti ini ya, dan bisa kita hilangkan atau kita munculkan. Kemudian yang kedua, Android ini sudah dibekali dengan RAM besar, yaitu 4/64 GB, dan ini real, nggak fake bosku. Mantap. Kemudian untuk yang ketiga kelebihannya yaitu Android ini sudah built-in kipas. Jadi ini bukan cuma hiasan, ini ada fan-nya ya bosku, kelihatan. Nah ini kabelnya. Dan kipas ini bisa kita setting manual atau otomatis sesuai dengan suhu dari CPU-nya. Mantap. Kelebihan yang keempat, OS Androidnya jelas yang terbaru bosku. Dia udah pakai OS Android 13, jadi no palsu-palsu. Nggak usah khawatir kita pakai YouTube dan fitur Google yang lainnya dalam jangka waktu yang lama. Untuk kelebihan yang kelima, karena dia baru, jadi tampilan dan launchernya juga baru bosku. Nah seperti ini bosku, jadi keren ya, nggak ngebosenin. Terlihat banget pada saat kita masuk ke pengaturan dari Androidnya bosku. Seperti ini. Jadi pengaturan launchernya itu udah baru ya bosku ya. Settingan-settingannya juga dia udah baru bosku. Keren banget. Untuk prosesor, nah ini kelebihan yang keenam bosku. Dia sudah pakai prosesor dari Rockchip dengan seri RK3326, yaitu Cortex A35. Nah prosesor dari Rockchip ini terkenal awet dan bandel ya bosku, juga stabil. Kelebihan yang ketujuh juga, head unit Android DCX ini sudah support kamera CVBS atau kamera AHD bosku. Nggak kayak Android pada umumnya yang kadang suka pilih-pilih ya bosku ya. Kadang dikasih kamera bawaan mobil nggak mau, atau kita pasangin kamera yang resolusinya lebih tinggi juga nggak mau. Cara settingnya kita tinggal masuk ke factory setup. Kita masukin untuk passwordnya 1, 2, 3, 4, kemudian kita oke. Nah di sini ada untuk settingan dari kameranya, yaitu backer source setting. Nah di sini bosku, seperti bosku bisa lihat untuk backernya di sini settingan defaultnya itu AHD 720. Kita bisa cari untuk settingannya, semisal menggunakan kamera bawaan mobil kita bisa setting di CVBS atau di kamera AHD yang resolusinya lebih besar bosku. Jadi keren banget kan? Untuk kelebihan yang ke-8 yaitu dari tampilan DSP-nya atau equalizer bosku. Kita masuk di sini, tampilannya beda bosku. Jadi biasanya kalau Android pada umumnya kan tampilannya satu-satu nih bosku. Untuk yang settingan seperti ini, yang gelombang, yang wave, atau untuk settingan yang seperti ini bosku, yang model bar. Kalau ini modelnya udah jadi satu tampilan, jadi kita bisa kontrol enak. Pada saat kita setting di atas, yang bawah juga langsung menyesuaikan. Seandainya kita nggak suka tampilan settingan yang di atas, kita bisa setting yang di bawah. User friendly dan gampang digunainnya. Untuk hasil suaranya udah pasti mantep. Dan untuk kelebihan yang 9, ini juga yang bikin saya jadi suka sama Android dari DCX ini bosku. Kenapa? Dia sudah dilengkapi dengan ESP, yaitu Electronic Shock Protection. Fungsinya adalah pada saat kita seandainya lupa mematikan Androidnya, pada saat kita kontak dan Androidnya kita starter, dia nggak akan mati atau reset bosku. Settingannya itu ada di more setting. Nah di sini ada tulisan sleep.
kita bisa setting untuk 1 hari delay, 2 hari delay, atau 3 hari delay. Di sini defaultnya 2 hari delay ya bosku. Ini pada saat kita start, seandainya kita lupa matiin, dia nggak akan mati atau reset. Mantep banget. Untuk kelebihan yang ke-10, Android DCX ini juga udah support Android Auto dan Apple CarPlay. Koneksinya gampang banget bosku. Kita tinggal masuk ke S Play yang ada di sini. Kita ketik seperti ini. Kalau dia waiting, kita tinggal nyalain Bluetooth di handphone. Juga WiFi di handphone ya bosku. Nah, Android Autonya sekarang lagi connecting. Setelah dia connecting akan seperti ini. Dan tampilannya langsung terkoneksi bosku. Ini berlaku untuk Android dan juga iPhone ya bosku. Dan ini enaknya pada saat kita menggunakan Google Map, kita bisa masuk ke settingan di sini. Untuk kita bisa melihat jika nanti di WhatsApp kita ada notifnya. Dan bukan cuma ini aja bosku, bahkan Android DCX ini bisa mirroring segala jenis HP. Nah, kalau dulu kan Android itu mirroring hanya HP-HP lama ya. Sekarang untuk HP-HP yang baru, dia juga bisa mirroring via kabel USB seperti ini ya bosku. Jadi menggunakan kabel charger bawaan dari handphone bosku. Harus yang ori ya, jangan pakai yang KW. Cara Miracast atau mirroringnya, di tampilan menunya di Android DCX ini ada aplikasi yang namanya J-Link. Nah seperti ini ya bosku. Bosku tinggal download di Play Store di HP dengan aplikasi yang sama. Namanya juga J-Link ya. Setelah terdownload seperti ini, kita bisa gunakan kabel cas dari HP yang original ya bosku. Pakai yang ori, kita masukkan ke lubang dari USB-nya yang dari belakang seperti ini. Kemudian kita langsung colokin ke handphonenya. Kita colokin langsung seperti ini. Kita masuk ke aplikasi J-Link-nya. Kita pencet yang wired. Dia akan scanning. Nah, setelah di handphone muncul notifikasi seperti ini, kita buka untuk aplikasi J-Link di head unitnya bosku. Seperti ini, kemudian kita oke yang di HP. Kita oke. Kita mulai sekarang. Mantep banget, bisa mirroring bosku. Keren banget kan? Jadi kalau lagi kita nggak ada sinyal internet, kita bisa setel video dari handphone langsung mirror ke head unit Androidnya dengan menggunakan via kabel USB seperti ini bosku. Pesan saya selalu gunakan kabel charger HP yang original ya bosku, jangan yang KW. Kalau KW biasanya nggak mau connect. Kelebihan yang ke-11 yaitu head unit Android DCX ini juga sudah dilengkapi dengan tema. Nah, jadi kita bisa pilih temanya untuk kita ganti-ganti tampilannya bosku, nggak bosen pokoknya. Kemudian untuk kelebihan yang ke-12, tentu saja harganya terjangkau banget bosku. Untuk ukuran head unit Android dengan RAM 4/64, head unit Android DCX ini tergolong murah bosku, sangat terjangkau tapi dengan kualitas yang bagus banget. Untuk kelebihan yang ke-13 bosku, jika memang tertarik silahkan dibeli ya bosku. Untuk link pembeliannya bosku bisa klik di video atau di deskripsi video bosku. Terima kasih sudah menonton review dari head unit Android yang sangat worth it ini sampai selesai bosku. Jika bosku ada pertanyaan atau bosku kepengin tahu lebih detail tentang head unit Android DCX ini, ramein aja di kolom komentar bosku. Dukung terus channel Apa Aja Review dengan cara klik tombol like-nya ya bosku. Jangan pelit-pelit. Buat yang baru nonton, klik juga tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya. Ini bosku DCX, kualitasnya bagus, fiturnya seabrek-abrek, mantap.